Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengenal Allah. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Kemudian, dari 99 Asmaul Husna, kita akan belajar 4 saja. Yang pertama, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Atau yang Maha Mematikan. Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan. Al-Hayyu atau yang Maha Hidup mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Contoh, banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya macam-macam, ada yang sakit jantung, terjatuh, kecelakaan, dan sebagainya. Al-Qayyum atau yang Maha Berdiri atau Mandiri mengandung arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad atau yang Maha Esa mengandung arti Allah itu Esa, disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal. Aku ingin terpuji di hadapan Allah. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah? Anak yang soleh tentu akan menjawab, iya. Mari
kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Mengamalkan Al-Mumit atau yang Maha Mematikan. Caranya, kita mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misal, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Mengamalkan Al-Hayyu atau yang Maha Hidup. Caranya, memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Kemudian, membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya, bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain. Mengamalkan Al-Qayyum atau yang Maha Berdiri atau Mandiri. Caranya, manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah, harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah, Ya Allah, Ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Mengamalkan Al-Ahad atau yang Maha Esa, dengan cara tidak menyembah Tuhan selain Allah, dan kita agar selalu mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Mari mengenal Allah. Di tepi kota ini, di sebuah tempat yang banyak tumbuhan dan bunga-bunga yang indah, hidup sebuah keluarga. Keluarga ini amat bahagia dengan 2 orang anak yang sehat dan lucu-lucu serta soleh dan soleha. Ayahnya bernama Pak Abu, ibunya Bu Umi, anak perempuannya bernama Anissa, serta anak laki-lakinya bernama Iman. Iman dan Anissa sangat sayang kepada kedua orang tuanya. Demikian pula kedua orang tuanya sangat sayang kepada 2 anak yang baik hati serta pintar ini. Pada suatu hari yang cerah, Pak Abu mengajak Iman untuk pergi ke kebun binatang. Setelah mandi dan berpakaian, Iman pergi ke meja makan untuk sarapan. Ibu, siapa yang membuat nasi goreng ini?
Ibu membuat nasi goreng ini untuk Iman. Terima kasih Ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Enaknya nasi goreng buatan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah kamu sudah siap, Iman? Ya Pak. Ayo, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah jalan, Iman melihat Pak Polisi sedang mengatur lalu lintas. Iman senang sekali melihat topi Pak Polisi. Ayah, siapakah yang membuat topi Pak Polisi? Ya, tentu saja manusia yang pintar membuat topi. Bagaimana dengan baju seragamnya? Siapa yang membuatnya? Tentu saja manusia yang pandai menjahit baju. Pada hari itu, lalu lintas di jalan sangat ramai. Iman melihat banyak mobil, sepeda motor, dan sepeda. Ada mobil yang berlari sangat kencang, tapi ada juga yang berjalan pelan. Ada yang besar seperti bus, dan ada juga yang kecil. Ayah, siapa yang membuat sepeda yang bagus itu? Tentu saja manusia yang pintar membuat sepeda. Siapakah yang membuat mobil dan sepeda motor yang melaju dengan cepat? Sesampainya di terminal bus, Pak Abu dan Iman menunggu bus yang menuju ke kebun binatang. Ketika bus yang ditunggu datang, mereka segera naik. Ayah, pasti orang yang sangat pintar yang bisa membuat bus ini. Ya, tentu saja. Tidak lama, sampailah Iman dan Pak Abu di kebun binatang. Mereka turun dan berjalan menuju pintu masuk kebun binatang. Dari kejauhan, sudah terdengar ramai suara bermacam-macam binatang bersahut-sahutan. Iman melihat sudah banyak orang antri menunggu di depan pintu masuk. Pak Abu dan Iman segera ikut antrian untuk masuk. Satu persatu orang di depan mereka masuk, sampai akhirnya giliran Iman dan Pak Abu masuk ke kebun binatang. Senang sekali Iman melihat banyak binatang yang selama ini hanya dapat dilihat dari buku atau televisi. Dilihatnya ada burung-burung dengan bulunya yang berwarna-warni. Monyet-monyet yang lincah berloncatan dari satu dahan pohon ke pohon yang lain. Iman, apakah kamu senang bisa pergi ke sini? Iya ayah, Iman senang sekali. Binatang itu bagus-bagus ya. Karena itulah ayah mengajak kamu ke sini supaya kamu senang. Ayah, besar sekali kuku gajah itu. Siapa yang membuat gajah itu ayah? Menurut Iman, siapa yang membuat gajah itu? Orang yang pintar membuat gajah tentunya. Bukan, Iman. Allah lah yang menciptakan gajah sebesar itu. Kalau burung-burung, monyet, dan harimau siapa yang membuatnya? Iya, Allah juga yang membuatnya. Semua binatang-binatang di sini adalah ciptaan Allah. Setelah puas melihat-lihat dan menanyakan banyak hal tentang binatang-binatang yang ada di situ, akhirnya tibalah waktunya Iman pulang. Untunglah Iman dan Pak Abu tidak lama menunggu bus yang akan membawa mereka pulang. Sambil menikmati perjalanan pulang, Iman mencoba mengingat-ingat kembali binatang-binatang yang telah dilihatnya. Ayah, siapa yang membuat Iman? Allah lah yang menciptakanmu, Iman. Kalau yang menciptakan ayah, Ya, Allah juga. lalu siapa yang membuat orang pintar membuat seragam polisi, mobil, dan bus? Allah juga. Allah lah pencipta semua manusia di dunia ini. Hebat sekali Allah ya ayah. Dia ciptakan gajah, burung-burung yang bagus, juga semua manusia. Tentu Allah sangat pintar ya ayah. Ya, Iman, Allah memang sangat pintar. Allah juga sangat berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Allah telah menciptakan sangat banyak nikmat buat kita. Manusia seperti matahari yang mengeringkan baju kita,
pohon-pohon dengan buahnya yang enak untuk kita makan supaya badan kita sehat, dan sayuran yang kita makan itu juga ciptaan Allah. Untuk itu semua, maka kita harus selalu bersyukur dengan selalu berbuat baik. Ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin setiap kita mendapatkan senangan.